Ilmu antum jika tidak dihiasi dengan akhlak akan menjadi menakutkan. Dia pintar Ustaz, tapi tidak pernah senyum. Wah, ada masalah ini dengan ilmunya ini. Apa? Ibadahnya bagus tapi akhlaknya. Datang tamu ke rumahnya tidak dikhidmat, tidak dijamu. Apalagi dakwah kalau tidak dihiasi dengan ilmu, dakwah itu akan menakutkan. Tidak ada profesi yang dibanggakan Nabi melebihi kebanggaan Nabi sebagai guru. Maka banggalah kalian wahai yang sudah meniatkan dirinya menjadi bagian dari yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Akhi, iftakhir, bangga kalau Allah memilih antum menjadi guru. Karena Nabi membanggakan dirinya sebagai seorang guru. Iftakhir, banggalah kalian kalau Allah menjadikanmu seorang guru, walau hanya mengajarkan, mengenalkan manusia a, ba, ta, 5. Kenapa? Tastaghfiru laka man fis samai wa man fil ardi hatta al-haytanu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da idhn al-mudir wa al-asatidah al-afadil. Bismillah, mari luruskan niat kita. Kita mulai insyaallah pembahasan nadwah pertama kita, tadabburul ayat ta'limiyah. Yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ada faedah, ada ilmu yang bisa kita petik. Walau berbicara tentang al-ayat at-ta'limiyah fil Quran, begitu banyak ayat yang perlu dan penting untuk kita tadabburi. Akan tetapi hari ini insyaallah kita akan fokuskan pembahasan kita di surah Al-Muddathir, At-Tawjihat Ar-Rabbaniyah lil Murabbin wad Du'at fi surah Al-Muddathir. Petunjuk bimbingan Rabbani bagi para da'i dan guru dalam surah Al-Muddathir. Kita fokuskan di sini. Walau masya Allah ada banyak ayat. Qissatul Luqman min arwa'il qasas. Kisah Luqman Al-Hakim di antara kisah-kisah terbaik yang di dalamnya ada faedah-faedah tarbawiyah yang bisa kita petik. Qissatu Musa wal Khadir alaihi assalam. Allahu Akbar, juga dipenuhi dengan fawaid tarbawiyah. Qissatu Ibrahim wa Ismail juga penuh dengan fawaid tarbawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا استأذنت من المحاضر الثاني الدكتور الشيخ تاج الدين العباسي أن تكون المحاضرة الأولى باللغة الإندونيسية، لكن إن رأيتم المحاضرة بالعربية أنسب فلعلنا نجتهد إن شاء الله. ما رأيكم المشاركون؟ المحاضرة بالإندونيسية بالعربية؟ بالإندونيسية؟ يلا بسم الله على بركة الله. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Adik-adik
para calon guru, murabbi dan dai. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diaminkan malaikat dan doa kita diijabah oleh Allah, agar mereka yang saat ini ada di depan kami kelak dipilih oleh Allah meninggikan kalimat-kalimat Allah dan agamanya. Qulu amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan kita, ada satu poin yang ingin saya sampaikan yang mungkin sudah didengar, tapi yang belum mendengarkannya, mudah-mudahan ini menjadi berita yang membuat kita juga memahami bagaimana musuh dan makar-makar mereka. Bagi siapapun yang mengikuti perkembangan beberapa pekan terakhir ini, salah satu kejadian yang harus diketahui oleh setiap muslim, apalagi para penegak pembela agama Allah, adalah kasus penistaan yang dilakukan oleh salah seorang pejabat India dari partai yang berkuasa, yang menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min wajibil muslim wa min babi aula ad-du'at wal murabbin, di antara kewajiban seorang muslim, terlebih jika dia adalah seorang dai dan seorang murabbi, mengetahui sikap kita ketika Rasulullah, kemuliaannya, kehormatannya dinistakan. Apa kewajiban kita? Ad-difa' anir Rasul, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenaga, jabatan, ilmu, harta, apa yang kita miliki. Setidaknya doa yang bisa kita lakukan, Allahumma arina fihim ajaiba qudratik, ya Allah, perlihatkan keajaiban kekuasaanmu kepada mereka penista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'aqussu lakum qissatan wahidatan kaifa dafa as-sahabatur rasul. Satu kisah sebelum masuk ke tema kita, yang perlu kita ketahui bagaimana sahabat itu membela, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an di perang Uhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud mulai mencari tafaqqad, mulai mencari sahabat-sahabatnya satu persatu. Allahu Akbar. Dan ini, kisah ini juga faedah tarbiyah. Seorang dai, seorang pemimpin itu akan mencari, yatafaqqad, mencari tahu bagaimana kondisi orang-orang yang ada di bawahnya. Ini masih ada beras enggak yang dimakan atau tidak. Nah, setelah perang Uhud, beliau melihat siapa sahabat yang masih hidup dan siapa yang syahid di perang Uhud. Ada satu orang yang tidak ditemui oleh Nabi, la fil ahya wa la fil syuhada. Nabi tidak menemui sahabat ini di kalangan yang masih hidup, dan juga yang syahid juga enggak ada jasad beliau. Siapa itu? Sa'ad ibn Rabi'. Maka Nabi berkata, man minkum rajulun yanzuru li Sa'ad ibn Rabi'. Siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang mencarikan saya Sa'ad ibn Rabi'? Anas ibn Thabit segera berdiri, ana ya Rasulullah. Maaf, Anas ibn Malik radhiyallahu an. Lalu kemudian Rasulullah berkata, in ra'aitahu, sampaikan kepada Sa'ad ibn Rabi', in ra'aitahu, kalau kamu mendapati Sa'ad ibn Rabi', faqri'uhu minni salam, sampaikan salamku kepadanya. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduk, Rasulullah bertanya bagaimana keadaanmu. Dicarilah sahabat Sa'ad ibn Rabi', ketemu di akhir. Wa bihi sab'una darbatan, di tubuhnya ada 70 luka di jalan Allah. Ini kalau kita satu-satu ditanya, ada yang punya luka di sini? Sayangnya luka kita kapan? Futsal, ya. 70 luka fi sabilillah, karena membela Allah dan Rasulnya. Yang kalau nanti sudah bicara masalah hari kiamat, setiap luka ini akan bersaksi di hadapan Allah.
Lalu ditanyalah beliau, Inna Rasulullah yuqri'uka salam. Dijawab oleh Sa'd ibn Rabi, ala Rasulillahi wa alaika salam. Lalu kemudian sahabat ini berkata kepada Sa'd ibn Rabi, Rasulullah bertanya, kaifa tajiduk, bagaimana kondisimu? Sahabat ini berkata, wa qul li Rasulillah, katakan kepada Nabi, inni la ajidu rihal jannah, saat ini bau surga sudah tercium olehku. Kalau kita kan bau apa yang tercium di sini? Allahu Akbar. Ini yang menjadi inti. Setelah itu, ketika dia mengatakan saya sudah mencium bau surga, lalu beliau mengatakan, wa qul liqaumil ansar, sampaikan pesanku, wasiatku kepada kaum Ansar. Karena Sa'd ibn Rabi ini adalah salah satu pemimpin Ansar. Wa qul liqaumil ansar, sampaikan kepada orang-orang Ansar, la udhra alaikumul yawm, tidak ada maaf bagi kalian hari ini. In khalasa ila Rasulillah, kalau Nabi terluka, kalau sesuatu terjadi kepada Nabi, wa fikum ainun tutraf, sementara kalian masih hidup, sementara mata kalian masih berjaga-jaga. Setelah itu beliau wafat, ruhnya kembali kepada Allah. Apa pelajarannya? Bahwa sampai detik terakhir hidupnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Saya nggak tahu apakah ini jasadnya saja yang bersama saya atau cuman alhamdulillah ruhnya juga sudah bergabung sama saya. Jangan-jangan jasadnya masih di sini, ruhnya masih di Lombok, masih di Sulawesi, masih di Ciawi. Oke, kalau begitu kita awali dengan pertanyaan. 1 menit yang tidak bisa menjawab, apa nih hukumannya nih? Kita nikahkan? Oh jangan, orang tuanya harus izin dulu nih. Intinya dia kalau tidak bisa menjawab, siap-siap berarti baca Quran 1 lembar, kita dengarkan bacaan Qurannya ya. 1 menit semua sudah menjawab, dan nanti tinggal saya tunjuk apa jawabannya. Atau boleh pilih hukuman kedua. Apa hukuman keduanya? Hukuman keduanya berdiri dari awal sampai terakhir, dan mudah-mudahan itu jadi pahala bagi dia ya. Pertanyaannya adalah, karena kita berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran dan dakwah, tarbiyah, coba sebutkan satu. Setiap orang menyiapkan sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru? Oke, 1, 2, 3, bismillah. Dalam waktu kurang lebih 1 menit semua sudah harus siap dengan jawabannya, dan tidak boleh menyebutkan yang sudah disebutkan ya. Yang otaknya yang sudah stuck. Walau semua orang punya kecerdasan ya, kesalahan pendidikan kita adalah ketika terlalu sempit memahami kecerdasan itu. Sayangnya kita memahami kecerdasan itu hanya kecerdasan berpikir, kecerdasan akal. Padahal banyak orang pintar kalau disuruh bekerja, disuruh disuruh menyambut tamu, tamunya kelaparan ya. Tapi ada orang Masya Allah, aduh ini kalau disuruh menghafal, tapi kalau sudah masalah khidmat, bekerja, mumtaz. Ini juga kecerdasan. Nah, seorang guru yang baik adalah melihat apa yang menjadi kecerdasan dari murid-muridnya. Ya, bismillah, siap-siap. Setelah kurang lebih 1 menit saya akan kembali kepada antum semuanya. Silakan. Kita mulai ala barakatillah. Dari paling kanan, yang paling berat timbangan amalnya, timbangan badannya maksudnya. Amin. Paling berat timbangan amalnya. Ya. Silakan. Ya. Tegas. Masya Allah.
Guru itu harus tegas. Di sampingnya lanjut, cepat. Sabar. Sabar, masya Allah. Lanjut. Suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik. Guru itu harus punya suri teladan yang baik. Masya Allah, Nabi Muhammad adalah teladan terbaik. Seorang guru, ini sedikit ya, idza faqadat atau idza faqada al-muallimul qudwata, kalau seorang guru sudah kehilangan keteladanan, jangan terlalu banyak berharap kebaikan kepada murid-muridnya. Barakallahu fiik. Lanjut. Memiliki sifat kasih sayang. Masya Allah. Kenapa antum langsung pilih kasih sayang ini ya? Masya Allah ya. Betul. Ar-rahmatu. Ini yang banyak hilang di banyak kampus sekolah. Banyak guru mengira dia harus pasang wibawa, gak boleh senyum sama muridnya. Ya Allah, Nabi Muhammad khairu muallim. Antum tahu, kata sahabat Abdullah bin Al-Harith, ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah. Saya tidak pernah melihat dalam hidup saya ada orang lebih banyak tersenyumnya melebihi Nabi. Maka wahai guru, sering-sering tersenyum ya. Yang penting jangan senyum sendiri-sendiri. Kalau senyum sendiri-sendiri udah mulai masalah nih. Jangan-jangan belum gajian. Lanjut. Tafadhal. Memahami karakter murid. Allahu Akbar. Masya Allah. Murid yang kehabisan duit, antum juga harus saya. Enggak, bukan itu maksudnya. Karakter murid, bagaimana muyul kecenderungan mereka. Nabi Muhammad SAW sebelum mengutus Mu'adz ibnul Jabal ke Yaman, Nabi membekali beliau, innaka sata'ti qauma ahli kitab. Yang kamu datang ini ahli kitab, maka yang pertama ketahuilah mereka itu. Nah, seperti itu. Lanjut. Tafadhal. Memiliki pemikiran yang luas. Allahu Akbar. Sa'atul ufuk, punya ilmu yang banyak. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, bagaimana dia berbagi? Kalau yang dia tahu cuma manjada wajada, nah, sudah itu aja tuh. Besok lagi manjada wadada. Oke, lanjut. Masya Allah. Pengertian. Ini suami yang pengertian. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pengertian itu maksudnya tasamuh. Walau hati-hati. Guru itu harus wasatiyah, pertengahan ya. Dia tidak boleh jaf, syadid. Dia tidak boleh kasar dan keras ya. Tidak mau menerima masukan. Sebagaimana guru, kalau dia terlalu banyak pengertian, tidak akan dihormati sama gurunya, muridnya. Maka dia harus pertengahan di situ ya. Kapan kita harus pengertian ya? Ustadz, hammam. Tapi kalau besok lagi hammam, ini kenapa hammam terus ini orang ini? Harus dicek itu. Jangan hammam ternyata ada di warung, di makshof. Udah nggak pulang-pulang sampai dosennya keluar, udah nggak keluar, ternyata bukan di hammam perginya. Hammam dulu sedikit, habis itu keluar ya. Cari tempat. Ya, lanjut. Bijak dalam menanggapi sesuatu. Bijak, al-adl. Allahu Akbar. Kerusakan dunia pendidikan banyak disebabkan tidak adilnya guru. Mohon didengar baik-baik. Kerusakan dunia pendidikan banyak disebabkan apa? Tidak adilnya. Di antara penjelasan ulama kita, al-adl, adil sama murid itu sampai kepada senyum. Enggak boleh senyum hanya kepada satu murid. Mentang-mentang ini muridnya yang agak bening, disenyumi. Giliran muridnya yang agak mirip-mirip saya, oh itu enggak adil itu ya. Adil sampai kepada pertanyaan. Jangan sampai ketika mengajar, Ahmad mal jawab, besok Ahmad. Nanti muridnya, jangan-jangan yang di kelas ini cuma ada Ahmad ya. Kita nggak dianggap sama Ustadz. Itu berarti hati-hati. Dan itu pernah kami rasakan dulu. Ada syekh masuk, cuma 2 nama yang disebut, Umar Ibrahim. Sampai ketika dia udah masuk, teman-teman udah Umar Ibrahim. Dan itu sudah merusak suasana pendidikan kalau begitu ya.
guru harus memberikan adil sampai kepada memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Saya kira cukup, Masya Allah, ini cerdas-cerdas ikhwannya. Kita tinggal dengar akhwatnya nih. Ya, silakan. Sifat sidik. Guru harus jujur, betul, dan jujur dengan makna yang luas, ya. Sampai kepada as-sidqul ilmi, jujur terhadap ilmu yang disampaikan. Oke, lanjut. Aktif. Hah? Aktif. Oh, aktif. Aktif apa dulu nih? Ya. Ya, mungkin bahasa benarnya itu an yakuna lahu hayawiyah, punya semangat. Ya, Nabi itu kalau antum perhatikan bagaimana antum kaji hadis, bagaimana Nabi ketika mengajar, ada semangat dalam diri Nabi menyampaikan ilmu. Jangan tanya kalau khutbah Jumat, bagaimana Nabi khutbah Jumat. Nabi kalau sudah khutbah Jumat, ada sawtuhu, suaranya akan meninggi, wahmarra wajhuhu, seakan-akan komandan perang, ya. Nah, kita ini kan rata-rata bagaimana khutbah Jumat memberikan efek, ya. Baru khutbah Jumat itu doa tidur bagi jamaah yang lain. Okay. Ya, Masya Allah, mungkin aktif ini harus semangat. Guru itu harus semangat. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kalau gurunya itu semangat, semangat itu ada dirasakan oleh muridnya. Tapi kalau insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita. Oh, udah murid bismikallahumma ya. Oke, terima kasih banyak. Lanjut. Kreatif. Kreatif. Ya. Bukan kreatif mengerjai mahasiswa, ya. Ya. Kreatif at-tanawwu fil uslub. Guru itu harus punya metode yang banyak ketika mengajar. Oke, lanjut terakhir dari akhwat. Berpenampilan rapi. Allahu Akbar. Betul. Dan inilah yang dimiliki semua guru-guru EKC di sini. Jadi semua yang antum sebutkan tadi dimiliki oleh guru-guru kita di sini. Maka bersyukurlah antum, ya. Sampai saya sebenarnya malu-malu ini karena pakaian saya ini, yang guru-guru di sini lebih baik semua pakaiannya, mazharnya, dan itu salah satu adab seorang guru, memperbaiki mazharnya. Dan salah satu poin yang akan kita sebutkan di tadabbur ayat kita hari ini insyaallah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Muddathir, khususnya di 7 ayat pertama. Kalau begitu sama-sama dulu kita baca surah Al-Muddathir ayat pertama sampai ayat ke-7. Sama-sama bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Surah Al-Muddathir min awailis suwaril Qur'aniyati nuzula, di antara surah-surah yang pertama-tama kali diturunkan kepada Nabi. Ada 4 surah yang pertama-tama turun kepada Nabi, dan ini memberikan kita isyarat apa yang harus dimiliki seorang muslim di awal dia belajar agama.
kira-kira menurut kita ini Quran, surah-surah yang diturunkan pertama, urutan surah yang diturunkan kepada Nabi itu turunnya acak, ya sudahlah, turun udah, yang penting turun, toh nanti digabungkan, dikumpulkan. Atau ketika surah ini turun, kenapa Al-Alaq dulu baru ini? Itu karena ada manhaj tarbawi di situ, ada misi pembentukan di situ. Yang mana kira-kira, acak atau ada hikmah rahasia ilahiyah di balik urutan surah-surah ini turun? Yang mana kira-kira yang kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Betul. Surah pertama turun surah apa? Al-Alaq. Maka di antara hal yang paling penting dimiliki seorang muslim di awal adalah ilmu tentang Tuhannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah kedua surah apa yang diturunkan? Khilaf bainal ulama, tetapi yang banyak dikuatkan adalah Al-Muddathir. Surah ini bercerita tentang apa? Apa inti pembahasan surah ini? Tentang dakwah dan menyampaikan ilmu. Tadi kan Al-Muddathir ada hubungan enggak dengan Al-Alaq? Menyampaikan ilmu. Surah ketiga yang diturunkan apa? Al-Muzammil. Sudah punya ilmu, sudah menyampaikan ilmu, hati-hati, perbanyak ibadahmu, dekatkan dirimu dengan Allah. Karena jika tidak, ini ujiannya berat ini. Orang kalau sudah berdakwah, sudah mengajak manusia kepada kebaikan, ia pasti akan diuji. Maka ia butuh ibadah yang mendekatkannya dengan Allah, sehingga ia dikuatkan Allah di atas ujian. Surah keempat yang turun surah apa? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang kalau antum lihat inti pembahasan surah Al-Qalam ini adalah akhlak. Al-Alaq tadi tentang apa? Al-Muddathir dakwah, menyampaikan ilmu. Al-Muzammil, Al-Qalam, akhlak. Ilmu antum jika tidak dihiasi dengan akhlak akan menjadi menakutkan. Dia pintar Ustaz, tapi tidak pernah senyum. Wah, ada masalah ini dengan ilmunya ini. Apa? Ibadahnya bagus tapi akhlaknya, datang tamu ke rumahnya tidak dikhidmat, tidak dijamu, bakhil berbagi, sahabatnya sakit tidak diringankan bebannya. Oke. Apalagi dakwah kalau tidak dihiasi dengan ilmu, dakwah itu akan menakutkan. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu surah Al-Muddathir. Taujih pertama bagi para dai, duat, murabbin dari surah Al-Muddathir ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Taujih pertama adalah setiap dai, setiap guru, muallim harus memahami keutamaan dan kewajiban mendakwakan ilmu. Keutamaannya apa? Tidak ada profesi yang dibanggakan Nabi melebihi kebanggaan Nabi sebagai guru. Nabi ini kan Nabi pedagang, Nabi pebisnis, tapi Nabi tidak pernah mengatakan bu'istu tajira, aku diutus ini sebagai pedagang. Pernah nemu hadis Nabi mengatakan itu? Nabi itu juga komandan perang, tapi Nabi juga tidak pernah mengatakan bu'istu qaida. Yang ada, maka banggalah kalian wahai yang sudah meniatkan dirinya menjadi bagian dari yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Karena Nabi mengatakan dalam hadis apa? Bu'ithtu mu'allima. Aku ini, kata Nabi, diutus menjadi guru. Artinya apa? Profesi yang dibanggakan Nabi adalah muallim, guru. Tapi kan realitanya guru tidak diagungkan, dan yang menjadi guru tidak bangga menjadi guru. Coba perhatikan kalau lagi reuni. Antum sekarang sudah jadi apa?
alhamdulillah sudah punya usaha dengan bangga, dan itu hak dia. Antum alhamdulillah jadi anggota DPR saat ini, bangga betul. Giliran guru pesantren, antum jadi apa? Ya begitu, masih ya begitu. Udah, ya Allah, pesimis betul. Ya begitulah, kita ini masih guru pesantren. Akhi, iftakhir, bangga kalau Allah memilih antum menjadi guru. Karena Nabi membanggakan dirinya sebagai seorang guru. Iftakhir, banggalah kalian kalau Allah menjadikanmu seorang guru, walau hanya mengajarkan, mengenalkan manusia a, ba, ta, 5. Kenapa? Tastaghfiru laka man fis samai wa man fil ardi hatta al-haytanu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Karena untukmu wahai guru, Nabi telah menyampaikan berita gembira, beristighfar untukmu apa yang ada di, siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, bahkan ikan di lautan, katombong, cakalang. Wan namlatu fi juhriha, sebagaimana semut di lubangnya beristighfar buat antum. Allahu Akbar. Bangga menjadi guru atau tidak? Allahu Akbar. Dan semoga Allah memilih kita terus mengajarkan kebaikan sampai kita dimatikan Allah dan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Ini taujih pertama. Banggalah menjadi guru. Fahami keutamaan dan kewajiban menyampaikan ilmu. 2. Ini masih dari ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Oh, ini mestinya ayat ini mudah ditadabburi sama teman-teman, adik-adik yang di Megamendung. Antum semakin mendekati subuh ketika berselimut, semakin enak tidur atau semakin tidur yang paling nikmat itu adalah tidur yang mendekati subuh dan ba'da sholat subuh. Serius. Apalagi kalau kalian sudah menikah. Tapi ini tidak usah dibayangkan dulu ya. Takutnya antum membayangkan tidak ada materi saya masuk. Udah jangan dibayangkan ya. Intinya apa? Orang kalau sudah berselimut itu zona nikmat, zona nyaman. Betul atau tidak? Siapa di sini yang paling sulit dibangunkan kalau pagi ini? Ya? Udah nggak usah nunjuk orang ya. Nggak usah nunjuk. Karena kalau antum menunjuk orang, 1 kepada dia, 4 kepada antum sendiri. Karena bisa jadi teman antum yang antum tunjuk, jangan samakan saya sama antum. Saya ini walaupun tidur, hati saya bangun. Wah. Tapi kalau dia bilang begitu, ragukan ya. Karena seandainya hatinya bangun, dia yang pertama kali bangun ya. Oke. Itu hanya Nabi yang seperti itu ya. Lanjut. Taujih kedua bagi para muallim dan bagi para duat. Ya ayyuhal muallim wal muallimah, i'lam, ketahui, berdakwah, mengajarkan ilmu butuh pengorbanan. Masih mau kumpul dengan anak, masih mau kumpul dengan istri, tapi sudah waktunya mengajarkan ilmu. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Maka kalau ada orang ingin berdakwah di tengah umat manusia, ingin mengajarkan kebaikan, tapi ingin berada di zona nyaman terus, Anda salah alamat. Karena dakwah, mengajarkan ilmu, di antara konsekuensinya adalah tadhiyah, memberikan pengorbanan. Setidaknya waktu dengan istri berkurang, waktu dengan anak juga berkurang. Tanya guru-guru antum di sini. Jadi antum itu kalau disuruh sama guru jangan, wah ini ustaz
Mereka ketika mengajarkan ilmu itu meninggalkan banyak kenikmatan. Lagi-lagi antum belum paham lah bagaimana nikmatnya berkumpul dengan keluarga, apalagi dengan anak-anak dan ibunya anak-anak, ya. Ini taujih kedua. Sudah berapa taujih yang kita sebutkan? Yang pertama tadi apa? Fahami kewajiban dan keutamaan mengajarkan. Bagaimana Allah perintahkan di sini dalam bentuk amr, qul fa'anzir. Yang kedua, dakwah mengajar butuh pengorbanan, keluar dari zona nyaman. Kan bukannya kita hidup ingin nyaman, Ustaz? Betul. Dan orang yang sudah Allah berikan hidayah, ketika mereka mengajarkan ilmu, ada kenyamanan di situ, ada kenikmatan di situ. Bagi kita mungkin ketika ada ustadz yang menyampaikan ilmu lalu kemudian dia dicela, dihina, kasihan banget menjadi ustadz ini. Bisa jadi bagi orang-orang yang sudah diistiqomahkan Allah ada kenikmatan tersendiri. Ketika dia dicela, itu semakin membuat dia tawadu, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Taujih ketiga. Wa rabbaka fakabbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Taujih ketiga bagi para guru, para dai, sering-sering mengagungkan Allah. Dan ini ayat-ayat pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir. Kenapa? Ujian para dai, para guru, ada banyak ujian, tetapi yang menjadi ujian terberat itu setidaknya ada 3. Sehingga kalau dia tidak mengagungkan Tuhannya, dia wa rabbaka fakabbir tidak ada dalam dirinya, ini bahaya ini. Dari dulu, dari zaman para nabi dan rasul sampai hari ini ujian terberat para dai. Apa ujiannya? Apa ujian para dai? Harta, dunia. Sehingga kalau kemudian dia tidak mengagungkan Allah dalam dirinya, tidak ta'zim Allahu Akbar dalam dirinya, dia bisa menjual agamanya, ilmunya demi harta. Karena sudah melihat harta ini, Ustaz, pesantren antum butuh berapa miliar Ustaz? Miliar ini. Tapi Ustaz, tabe santri-santri tak pakai baju partaiku nanti nak. Berapa tadi? 3 miliar Ustaz. Enggak apa-apa. Makanya wa rabbaka, karena kalau sudah ada Allah yang maha agung, dunia yang menjadi iming-iming ini akan menjadi kecil. Tapi banyak enggak sih orang yang kemudian tadinya kelihatannya saya sedang menasihati diri saya, dan ini nasihat bagi kita semua, semoga Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal. Berapa banyak orang menggadaikan dakwanya, ilmunya hanya karena al-malu wal-banun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu rahasianya. Wa rabbaka fakabbir. Apalagi selain harta? Wanita. Ada orang kalau harta, la, wallah la. Tapi Ustaz tidak kenal kini. Lolos ujian di harta belum tentu dijaga ketika sudah beruang. Dan antum perlu paham, musuh agama Allah syayatinul insi wal jin. Dari dulu mereka tahu bahwa salah satu cara melemahkan dakwah tarbiyah mereka yang berada di jalan Allah adalah wanita. Semoga Allah jaga kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang ganteng-ganteng. Kalau kata saya kan aman lah, ya. Tapi kayak Ustaz Rusdi ini bahaya betul beliau ini. Ustaz Nasrullah, Ustaz Hafiz, Ustaz Musin, enggak terlalu lah, enggak canda sama Ustaz.
Ini kelemahan saya sebenarnya nih. Ini kalau sudah ngajar enggak kadang ini seriusnya kapan, candanya kapan ini. Jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ingat ya, musuh Islam dari dulu menjadikan perempuan untuk menghancurkan dakwah. Mau bukti? Di zaman Musa alaihissalam, salah satu yang dilakukan oleh Qarun, si cukong Qarun, dan Fir'aun penguasa zalim untuk memerangi Musa adalah wanita. Ketika mereka membayar seorang wanita dengan bayarannya apa? Seberat timbangan badannya emas. Seberat timbangan badannya emas. Untuk apa? Yang penting mau mengaku sudah pernah berzina dengan Musa. Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menemukan celah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menuduh kerabat keluarga Nabi telah melakukan itu, menuduh memfitnah ibunda Aisyah. Tujuan mereka adalah untuk kehormatan, menyerang kehormatan Rasulullah SAW. Yang saya katakan, kalau hari ini menemukan ada ustadz, ada ulama dituduh seperti itu, ini jurus lama, dari dulu memang digunakan. Dan itu peringatan bagi kita, hati-hati. Ketika dakwah antum sudah besar, bisa jadi memang ada perempuan yang disusupkan, yang biasanya sih bening-bening gitu ya. Masuk jadi jamaah biasa dulu, lalu kemudian masuk ring 5, ring 4, ring 3, ring 2, ring 1, lalu mulailah kemudian ustaz ya. Semoga Allah jaga kita ya. 2 ya. Apa tadi yang pertama, ujian terberat seorang dai dan guru? Harta. Yang kedua? Yang ketiga, jabatan, tahta. Dan itu kan tawaran yang ditawarkan kepada Nabi. Ketika mereka orang kafir Quraisy mendatangi pamannya Rasulullah, ya Aba Talib, katakan kepada ibna akhik, anak saudaramu, in arada malan jama'na lahu mala. Kalau dia berdakwah mengajarkan ilmu itu karena ingin harta, kami kumpulkan harta untuk dia. Wa in arada, kalau dia mau perempuan kami carikan yang paling cantik. Tapi kalau dia ingin kekuasaan, malakna, kami jadikan dia raja. Tapi Nabi adalah orang teladan, manusia termulia yang mengagungkan Tuhannya. Wa rabbaka fakabbir, sehingga semua tawaran ini mengecil di hadapan Rasulullah. Sehingga apa kata Nabi? Ya ammi, wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara an shimali, dan bulan di tangan kiri, ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan dakwah pengajaran ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Rahasianya apa? Wa rabbaka fakabbir. 3, 4. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Guru itu harus punya penampilan mazhar yang baik di tengah masyarakat. Jangan sampai orang kemudian mengetahui sesuatu yang buruk. Ustadz ini begini, ustadz ini begini. Kalau pakaian saja disuruh dibersihkan, ada enggak lebih utama dari dibersihkan dari pakaian? Ada. Kalau pakaiannya guru saja itu diperintahkan dibersihkan, maka kata ulama mimba bi aula, lebih utama membersihkan hatinya dari hasad, iri, dengki, penyakit-penyakit hati. Dan lagi-lagi semoga ini menjadi nasihat bagi setiap di antara kita. Mengingat Masya Allah ada Syekh Tajuddin bersama kita, dan nanti Masya Allah ada sanad azan. Saya tadi ketika melihat Masya Allah dan mendengarkan beliau di perjalanan, merasa iri. Kenapa ketika dulu masih belajar, tradisi mengambil sanad itu belum semasyhur hari ini. Maka rugi anak-anakku kalau kemudian datang orang-orang soleh seperti Syekh Tajuddin, ilmunya tidak digali sebaik-baiknya. Anggaplah saya ini muqaddimah doang sebelum Syekh Tajuddin kita dengarkan ilmunya atau memetik menyelami lautan ilmu beliau.
Yang keempat, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, di antara tauji rabbani bagi para guru dan para muallim adalah warrujaza fahjur. Wahai guru, wahai para dai, jangan tenggelam dengan maksiat. Kenapa? Guru yang sudah tidak bisa meninggalkan maksiat, perempuan diembat, ya. Guru yang tidak meninggalkan maksiat, yang haram dimakan, demi Allah keberkahan ilmunya akan berat didapatkan oleh murid. Siapa manusia paling berkah setelah Nabi? Sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa? Yang mereka mengambil ilmu langsung dari guru terbaik umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi. Mencari murid itu gampang, yang berat adalah mencari guru yang berkah. Maka guru yang berkah ini yang harus kita jaga ketika sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kelima, wala tamnun tastakthir. Ini kelima apa keenam? Keenam ya. Yang pertama kan guru harus wajib mengetahui keutamaan dan kewajiban menjadi dai dan guru. Dua, setiap guru dan dai harus mengetahui bahwa dakwah menyebarkan ilmu membutuhkan apa? Pengorbanan. Keluar dari ya ayyuhal muddathir, keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, seorang guru dai harus mengagungkan. Kenapa jika tidak ujian begitu berat? Keempat, bersihkan pakaianmu dan lebih utama adalah bersihkan hatimu. Kelima, tinggalkan maksiat. Kenapa? Banyaknya maksiat yang dilakukan oleh guru, mendekati zina dan lain-lainnya, itu akan menghilangkan keberkahan ilmu yang sampai kepada anak-anaknya. Yang keenam, wala tamnun tastakthir. Apa artinya? Jangan ujub dengan ilmu yang kita sudah berikan. Jangan ujub dengan ilmu yang sudah kita berikan. Apalagi kemudian setelah itu disebut-sebut, ya. Dan bukan aib, Masya Allah, bukan aib seorang guru itu mengakui kebaikan muridnya. Bukan aib seorang guru mengakui kebaikan muridnya. Pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud. Ini kan kisah tentang apa? Seorang pemuda yang belajar dari seorang rahib, yang akhirnya pemuda yang sudah disiapkan menjadi dukun pengganti untuk raja, ya, menjadi dukunnya, sandronya raja, akhirnya malah berubah menjadi musuhnya raja. Rahib ketika mendapati sang pemuda yang jauh lebih muda dari dia, sudah berada di makam yang lebih tinggi, maka dia mengatakan, Al-an anta afdalu minni. Wahai muridku, hari ini engkau sudah jauh lebih baik dariku. Itu tidak, demi Allah, akan mengurangi kemuliaan seorang guru. Makanya guru enggak usah jelas juga ketika mendapati muridnya jauh lebih, karena tidak ada kebaikan yang dilakukan muridmu kecuali dicatatkan Allah dan malaikat-malaikat Allah untuk catatan kebaikanmu. Ini mengajarkan kita bahwa guru itu di antara sifat yang harus dimiliki adalah berlapang dada. Terakhir dari taujihat rabbaniyah lid-du'ati wal muallimin di surah Al-Muddathir, wa li rabbika fasbir. Dalam mengajarkan ilmu, dalam mendakwakan ilmu ini ada banyak ujian, maka di antara tauji rabbani dari surah Al-Muddathir ini, hendaklah seorang guru memiliki sifat kesabaran yang sangat tinggi. Apalagi kan murid-murid kita ini berbeda-beda. Ada yang satu kali dijelaskan, al-fi'lul mudhari' huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala huduthi 'amalin fil zaman al-hadir wal mustaqbal. Apa artinya Ustaz? Al-ma'na fahimtum? La ya Ustaz. Al-fi'lul mudhari' fahimtum? Ya lama Ustaz. Nah, butuh kesabaran, dan setiap kesabaran guru mengajarkan ilmu ajruha bighairi hisab, pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikat ini bermanfaat. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, dan Allah karuniakan kepada kita sifat-sifat
yang tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Muddathir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.